wabarakatuh. Halo teman-teman tugas besar 2016 Laboratorium Teknik Fisika Universitas Nasional. Pada video kali ini kami akan menjelaskan sistem video tugas besar yang harus diunggah ke YouTube. Setelah itu kami akan memberikan contoh video laporan tugas besar. Video laporan ini merupakan bagian dari rangkaian tugas besar 2016 yang harus dilakukan oleh praktikan dalam tugas besar. Jika tidak, kamu kemungkinan tidak akan mengikuti tugas besar tahap presentasi. Nah, apa aja yang perlu dalam video tugas besar ini? Antara lain yaitu penyampaian judul dan perkenalan anggota dari kelompok kamu. Yang kedua adalah latar belakang kenapa kamu itu ngambil judul tersebut. Yang ketiga adalah penjelasan tentang proyek kamu, misalkan menjelaskan alur kerjanya, sistemnya seperti apa dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu udah harus di dalam video berdurasi 2-10 menit. Tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Jadi manfaatkan waktu 2-10 menit tersebut. Video akan dinilai berdasarkan konten, cara menjelaskan, sikap, dan yang menarik adalah jumlah penayangan, komentar, serta like juga diperhitungkan dalam sistem penilaian video laporan tersebut. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya kepada asisten laboratorium yang telah ditentukan. Oke, setelah ini kita akan melihat contoh presentasi video tugas besar 2016B. Selamat menyaksikan. Halo rekan-rekan praktikan, perkenalkan kami dari kelompok Platinum akan memberikan laporan tugas besar 2016B Laboratorium Teknik Fisika 2016. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Desta Pangestu, dan teman saya, Sandi Rahmat Wicaksono, akan mengangkat penelitian pada bidang praktikum penginderaan. Penelitian kami adalah sistem presensi dan kendali pintu ruang dengan sensor RFID memanfaatkan EKTP. Kami mengambil judul tersebut karena pada dasarnya tiap yang masuk ke Laboratorium Teknik Fisika Universitas harus didata. Apalagi untuk perhatikan hal tersebut bisa untuk mendata absensinya. Hal lainnya adalah untuk selalu menjadikan ruang kerja staf laboratorium itu tetap steril dari praktikan serta tamu, dan kemudian semua yang masuk ke laboratorium setidaknya memiliki identitas berupa EKTP. Oleh karena itu kami ingin mendata semua yang masuk ke dalam laboratorium ini. Penjelasannya adalah sistem kami seperti gambar yang di belakang. Bisa dilihat di sini. Halo. Nah, ini adalah sistem presensi dan kendali pintu ruang dengan sensor RFID memakai IKTP. Jadi kurang lebih adalah sistem kami ini seperti ini. Yang pertama di sini kita memakai pengendali mikro Arduino, di mana Arduino ini akan mengendalikan keseluruhan dari sistem kami. Dan tentu saja kita menggunakan sensor RFID, di mana sensor RFID ini itu nanti akan mengcapture atau mereader dari IKTP, yang kemudian RFID ini akan diproses oleh Arduino dan disimpan data-datanya itu menggunakan data logger SD card, dan nanti di dalam SD card ini berisi basis data pengguna. Selanjutnya tahap sini adalah sistem presensinya nanti, jadi didata presensinya, jamnya berapa dia masuk, kapan dia keluar, apakah dia tamu, apakah dia praktikan atau asisten lab, dan seterusnya. Dan di sebelah sini adalah penjelasan tentang sistem kendali pintu ruang untuk ruangan staf laboratorium. Nah, di sini dilihat kita menggunakan door magnetic lock, dan door magnetic lock ini akan terbuka pada saat pangkatnya itu atau kategori pangkatnya itu dengan ID di atas 1. Kita bisa lihat di sini, di atas 1 adalah asisten lab, laboran, dan kepala lab. Nah, tapi gimana kalau misalkan ini mati lampu? Nah, kalau ini mati lampu, maka door magnetic lock-nya itu akan dibikin sistem agar dia selalu terbuka pada saat tidak ada arus yang mengalir atau listrik yang mengalir. Nah, selanjutnya di sini juga akan ditampilkan melalui LCD display, di mana LCD display itu akan menampilkan nama, jam hadir, dan status pintu. Dan status pintu ini hanya untuk yang ID di atas 1. Keseluruhannya ini sistem kami itu terpasang seperti ini, dan di belakangnya ada sistem Arduino dan segala macam. Jadi nanti ini adalah contoh RFID yang bakal digunakan. Sebetulnya ini hanya contoh saja, jadi ini ditekan sini dan di belakangnya ada sistem penguncinya dan seterusnya. Dan nanti
dia menggunakan iktp. Dan sekarang bagaimana cara membedakan antara praktikan dan bukan praktikan, atau bagaimana dia itu tamu dan dia itu asisten lab dan laboran dan kepala lab yang bisa membuka pintu ini. Tentu saja kami telah menyimpan data-data untuk yang kategori di atas 1. Jadi siapa yang bisa membuka pintu itu sudah kami masukkan ke dalam Arduino. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar di bawah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh video laporan tugas besar. Jadi kalian bisa sama kayak itu atau nggak sama juga menurut saya lebih bagus ya daripada contoh tadi, karena contoh tadi juga ya cuma contoh aja. Jadi silakan berkreasi, semoga sukses dan semoga menang tugas besar 2016B Laboratorium Teknik Fisika Universitas Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.